Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. yang terhormat kepada Dr. Upik Rahmi MK sebagai dosen pengampu mata kuliah keperawatan dewasa, kardiovaskuler, respiratori dan hematologi. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi mengenai penyakit jantung koroner. Perkenalkan, saya Devina Febrianti Mulyana sebagai moderator dan ketiga rekan saya yaitu Perkenalkan, saya Bidah Roja Salamah dengan NIM 23124423. Perkenalkan, saya Nur Laila Rizky dengan NIM 2307104. Perkenalkan, saya Rianisa Yusrianis Altidar dengan NIM 2306294. Selanjutnya, untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Oke, mengenai latar belakang, di negara-negara maju, penyakit jantung koroner atau PJK ini adalah salah satu penyebab kematian paling umum. Pada tahun 2006, WHO mencatat ada 17,5 juta kematian akibat penyakit kardiovaskuler, terutama stroke, penyakit jantung rematik, dan penyakit jantung koroner. Angka ini meningkat dari 14,4 juta kematian pada tahun 1990. Kematian ini biasanya terjadi tanpa gejala sebelumnya, karena serangan jantung yang tiba-tiba. Salah satu penyakit sistemik adalah penyakit jantung koroner. Next. Oke, selanjutnya di materi pembahasan, di sini ada 9 ya, yang akan dibahas. Kita mulai yang pertama dari pengertian penyakit jantung koroner terlebih dahulu. Next. Oke, untuk pengertiannya, menurut Imalita pada tahun 2015, penyakit jantung koroner atau PJK ini adalah kelainan mikroardium yang disebabkan oleh penyempitan atau penghambatan pembuluh arteri yang mengalirkan darah ke otot jantung. Salah satu faktor risiko utama penyakit jantung adalah dislipidemia. Perubahan peningkatan kadar lipid dikaitkan dengan gaya hidup masyarakat. Penyakit jantung koroner adalah penyakit yang disebabkan terjadinya penyumbatan pembuluh arteri koroner atau menyempit karena endapan lemak yang secara bertahap menumpuk di dinding arteri. Proses penumpukan itu disebut aterosklerosis dan bisa terjadi pembuluh arteri lainnya, tidak hanya pada arteri koroner. Nah, arteri koroner ini adalah pembuluh darah di jantung yang berfungsi menyuplai makanan bagi sel-sel jantung. Kurangnya pasokan darah karena penyempitan arteri koroner mengakibatkan nyeri dada yang disebut angina, yang biasanya terjadi saat beraktivitas fisik atau mengalami stres. Boleh di next? Selanjutnya adalah etiologi. Penyebab terjadinya penyakit kardiovaskuler ini pada prinsipnya dipengaruhi oleh dua faktor utama, yakni ada aterosklerosis dan juga trombosis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Abidah. Oke, selanjutnya ada patofisiologi dari penyakit jantung koroner ini. Nah, perkembangan penyakit jantung koroner ini dimulai dari adanya penyumbatan pembuluh darah oleh plak yang disebabkan oleh peningkatan LDL darah yang berlebih dan menumpuk pada dinding arteri. Nah, itu menyebabkan aliran darahnya terganggu dan merusak pembuluh darah sehingga dapat timbul gejala penyakit jantung koroner. Nah, selain itu juga bisa disebabkan karena adanya penumpukan lemak disertai klotrombosit yang diakibatkan kerusakan dalam pembuluh darah. Nah, kerusakan ini pada awalnya berupa plak fibrosa pembuluh darah, namun selanjutnya dapat menyebabkan ulserasi dan pendarahan di bagian dalam pembuluh darah yang menyebabkan klot darah. Nah, penyakit jantung koroner ini juga
pada umumnya merupakan ketidakseimbangan gitu antara penyediaan dan kebutuhan oksigen di miokardiumnya. Penyediaan oksigen miokardium itu bisa menurun atau kebutuhan oksigen miokardiumnya bisa meningkat melebihi batas cadangan perfusi koroner. Nah, selanjutnya di sini ada pathway dari penyakit jantung koroner itu sendiri. Nah, di sini di atas terdapat beberapa penyebab gitu yang eh, menjadi yang dapat menyebabkan penyakit jantung koroner ini, seperti lipid dan diet, obesitas, aktivitas fisik, merokok, diabetes mellitus, hipertensi, alkohol, ras, infeksi, jenis kelamin, dan juga riwayat keluarga. Nah, hal tersebut itu dapat menyebabkan terjadinya penyakit jantung koroner ini yang merupakan terjadinya penyempitan arteri koroner. Nah, adanya penyempitan arteri koroner ini tuh dapat menyebabkan aliran darah terganggu sehingga oksigenasi jaringan pun terganggu dan menyebabkan oksigen ke miokardnya menurun. Nah, oksigen ke miokard menurun menyebabkan hipoksia miokard sehingga terjadi metabolisme anaerob yang menyebabkan pH selnya menurun dan asam laktatnya meningkat. Nah, asam laktat meningkat ini menumpuk gitu di dalam otot jantung sehingga merangsang pelepasan bradikinin atau aktivasi nosiseptor sehingga menyebabkan adanya impuls ke talamus dan mengirimkan impuls ke korteks cerebri yang merupakan interpretasi dari nyeri. Nah, biasanya nyeri ini terasa di jantung karena tadi gitu asam laktatnya menumpuk di jantung. Sehingga masalah keperawatan atau diagnosis yang muncul adalah nyeri akut. Selanjutnya, tadi gitu dari asam laktat yang meningkat juga itu bisa menyebabkan asidosis respiratorik sehingga merangsang kemoreseptor dan merangsang pusat napas sehingga frekuensi napasnya meningkat dan terjadi dyspnea. Masalah keperawatan yang dapat diambil yaitu ketidakefektifan pola napas. Selanjutnya, dari oksigen ke miokard menurun ini dapat menyebabkan kontraksi miokard menurun, sehingga otomatis oksigen ke otak pun menurun dan terjadi penurunan kesadaran, sehingga diagnosis yang dapat kita ambil yaitu perubahan perfusi jaringan serebral. Selanjutnya, dari kontraksi miokard yang menurun juga itu bisa menyebabkan oksigen ke perifernya menurun. Itu ditandai dengan cyanosis dan juga CRT-nya lebih dari 3 detik. Masalah keperawatan yang bisa diambil yaitu ketidakefektifan perfusi jaringan perifer. Selanjutnya, dari kontraksi miokard menurun juga itu bisa menyebabkan CO atau cardiac outputnya menurun sehingga nadinya meningkat dan tekanan darahnya menurun. Diagnosis yang dapat kita ambil yaitu penurunan curah jantung. Penurunan curah jantung yang terus berlangsung lama itu bisa menyebabkan adanya mekanisme kompensasi pertahanan curah jantung dan perfusi perifer yang nantinya itu bisa menyebabkan refleks simpatis vasokonstriksi, menyebabkan retensi Na dan air, dan pada akhirnya menyebabkan edema. Nah, masalah keperawatan yang diambil adalah kelebihan volume cairan. Baik, Jadi terima kasih selanjutnya, kepada selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rianisa. baik, terima kasih Teh Devina. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manifestasi klinis dari manifestasi klinis PJK ini sangat bervariasi, bergantung pada tingkat aliran darah pada arteri koroner serta derajat peningkatan kebutuhan miokardium terhadap oksigen. Jadi apabila aliran darah masih mencukupi kebutuhan jaringan miokardium, gejala klinisnya itu nggak akan timbul, nggak akan terjadi. Sedangkan apabila gejala klinis akan timbul, nah gejala klinis yang tersebut ada gejala utama menyebar ke atas dari tubuh, kemudian ada gejala penyerta, antara lain adalah disertai dengan keringat dingin,
mual dan muntah, lemas, pusing, melayang, dan pingsan. Boleh next. Selanjutnya ada pemeriksaan diagnostik pada pasien PJK. Ada 9 pemeriksaan diagnostik yang bisa dilakukan. Yang pertama ada analisis gas darah atau AGD, di mana ini tuh mengidentifikasi status oksigen untuk menilai fungsi pernafasan. Kemudian pemeriksaan darah lengkap, ada pemeriksaan profil lemak, elektrolit serum, kalium serum, nitrogen urea darah, dan glukosa. Kemudian ada ekokardiografi yang merupakan fungsinya itu untuk memeriksa ukuran, bentuk, dan pergerakan struktur jantung. Kemudian ada elektrokardiogram atau EKG, lalu ada fotoronggen dada, lalu ada pemeriksaan laboratorium, kemudian ada treadmill. Nah, treadmill ini adalah berupa ban yang berjalan sama dengan alat olahraga pada umumnya, tapi alat ini dihubungkan dengan monitor dan alat rekam EKG. Prinsip kerja dari treadmill ini yaitu merekam aktivitas fisik dari jantung pada saat latihan yang dapat memberikan petunjuk apakah adanya penyakit jantung koroner dengan melihat gambaran dari EKG tersebut. Kemudian ada pemeriksaan angiografi koroner yang mana ini tuh menggunakan sinar X yang akan diberikan kepada arteri koroner. Lalu selanjutnya ada kateterisasi jantung atau memasukkan kateter ke dalam pembuluh darah arteri. Boleh next. Selanjutnya ada komplikasi yang bisa terjadi oleh pasien PJK. Yang pertama ada shock kardiogenik. Shock kardiogenik adalah gangguan berat pada perfusi jaringan dan penghantar oksigen ke jaringan yang khas pada shock kardiogenik yang disebabkan oleh infark miokardium akut. Yang kedua ada gagal jantung, yaitu kongestif, jantung tidak dapat memompa darah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan metabolisme jaringan. Yang ketiga ada difusi otot papilaris, yaitu memendekkan simulton serat otot ventrikel yang berorientasi pada otot papilaris yang menyebabkan daun prolapse ke atrium kiri memiliki gerak rotasi di sekitar sumbu panjang ventrikel kiri. Kemudian ada sindrom Disler. Sindrom Disler ini adalah perikardium yang mengalami penipisan, yang mana hal itu menyebabkan akan muncul tanda dari inflamasi, fibrosis, dan tanda lainnya. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Terdengar ya. Terdengar. Lanjut ya. Kemudian ada perikarditis akut, yaitu efek yang dapat ditimbulkan dari perikarditis atau efusi perikardial yang memicu tamponade jantung. Kemudian ada aneurisme ventrikel atau dilatasi abnormal dari pembuluh darah atau aorta. Dan yang terakhir ada ruptur miokard atau robekan pada bagian-bagian jantung seperti otot, dinding, septum, chorda tendinea, atau katup-katup jantung. Baik, terima kasih Rianisa. Selanjutnya materi ini akan disampaikan oleh Nur Laila. Baik, terima kasih Teh Devina. Di sini saya akan menyampaikan terapi medis yang biasa dilakukan pada orang yang mengalami penyakit jantung koroner atau PJK. Beberapa terapi medis, yang pertama yaitu tindakan medis. Operasi ini dilakukan bila pembuluh darah yang telah mengalami penumpukan oleh ateoroma. Tindakan medis yang pertama yaitu pemasangan ring jantung atau angioplastik koroner. Yang kedua adalah bypass jantung atau mengambil pembuluh darah dari bagian tubuh lain lalu menempelkannya di antara pembuluh aorta dan arteri. Selanjutnya ada
transplantasi jantung, yaitu mengganti jantung yang rusak dengan jantung sehat dari pendonor. Yang kedua, jika kita tidak mau melakukan operasi, kita dapat section tanpa pembedahan jantung koroner dengan gejala nyeri dada atau angina, vakularisasi atau mangset. Pasang di kedua betis, kedua paha, bokong, atau pinggul. Biasanya dilakukan dalam 35 kali pertemuan, setiap terapinya dilakukan sekitar 1 jam. Bisa dilakukan sambil pasien rebahan atau tiduran. Nah, yang ketiga ada terapi farmakologis atau dengan menggunakan obat-obatan. Yang pertama ada obat statin yang mengurangi pembentukan kolesterol, mencegah agar tidak terjadinya penggumpalan darah. Yang ketiga ada beta blocker yang berfungsi mengurangi kecepatan detak jantung dan mengurangi tekanan darah. Yang keempat ada nitrat yang membantu pembuluh darah untuk rileks. Yang kelima ada asam fibrat yang digunakan untuk menurunkan sintetis trigliserida di hati. Yang keenam ada ezetimibe atau golongan yang berkarus. Yang terakhir ada sempit. Next. Selanjutnya peran perawat. Tentunya dalam penyakit jantung koroner, peran perawat sangat dibutuhkan bagi pasien. Yang pertama yaitu memberikan pendidikan kesehatan atau edukasi, memberikan informasi, serta memotivasi agar penderita penyakit jantung koroner memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Yang kedua, memberi asuhan keperawatan dan memberi pelayanan kesehatan. Seperti yang kita tahu, perawat merupakan pemberi pelayanan kesehatan serta dapat melakukan asuhan keperawatan yang mencakup segala aspek baik dari biologis, psikologis, dan spiritual klien. Yang ketiga adalah memfasilitasi untuk pengobatan dan rehabilitasi medis. Sesuai dengan Depkes RI tahun 2007, perawat seorang yang dipersiapkan melalui pendidikan untuk merawat dan menyembuhkan orang yang sakit melalui rehabilitasi pencegahan penyakit yang dilaksanakan sendiri di bawah pengawasan dokter atau suster kepala. Mungkin cukup sekian pembahasan dari saya. Saya kembalikan kepada Baik, selanjutnya di sini kami akan membahas mengenai asuhan keperawatan. Untuk deskripsi kasusnya bisa dibaca sendiri ya di sini dari makalah kami. Kita masuk langsung ke pengkajian. Untuk yang pertama ada identitas pasien, namanya Tuan M, usia 54 tahun, jenis kelamin laki-laki, status perkawinan menikah, agamanya Islam, suku bangsanya Madura. Untuk riwayat kesehatan, keluhan utama nyeri dada menjalar ke ulu hati, nyeri dada kiri dirasakan panas hingga ke ulu hati. Riwayat penyakit sekarangnya dadanya terasa berat. Lalu waktu tidur sebelum masuk rumah sakit itu jam 8 malam. Waktu tidur setelah masuk rumah sakit untuk siangnya jam 1 dan malam jam 8. Untuk pola eliminasinya, BAB sebelum masuk rumah sakit itu 1 kali sehari. BAB setelah masuk rumah sakitnya pun sama 1 kali sehari. BAK sebelum masuk rumah sakit 5 kali sehari dengan volume kurang lebih 1000 mili. Sedangkan BAK setelah masuk rumah sakit itu 5 kali sehari dengan volume 1000 mili.
Boleh dilanjut? Untuk pemeriksaan fisiknya, yang bermasalah itu hanya di bagian hasil pemeriksaan dada, karena pemeriksaan dadanya terasa nyeri dan panas seperti terbakar. Nyeri dirasakan pada dada sebelah kiri dan menjalar ke ulu hati. Untuk skalanya itu 4 dari 1 sampai 10. Nyerinya hilang timbul jika nyeri timbul itu kurang lebih terjadi selama 5 menit. Irama jantung reguler, bunyi jantungnya S1 S2 tunggal, CRT-nya kurang dari 2 detik, akral hangat, kering, merah, tekanan darah 175/80, nadinya 87 kali per menit, hasil pemeriksaan fototoraks, kesan kardiomegali dan pulmo normal, dan pemeriksaan EKG normal sinus ritme, ST dan T wave abnormality consider anterolateral iskemia. Masalah keperawatannya penurunan curah jantung dan nyeri akut. Untuk yang lainnya tidak ada masalah kesehatan. Boleh dilanjut? Selanjutnya akan dilanjutkan ke analisis data. Oke, selanjutnya analisis data. Yang pertama dari data subjektifnya, pasien mengatakan dadanya terasa berat. Data objektifnya, pasien masih memiliki riwayat merokok. Pasien memiliki riwayat pemasangan ring jantung pada tahun 2016 dan 2017. Pasien memiliki riwayat hipertensi. Hasil pemeriksaan EKG tanggal 9 Oktober 2019 menunjukkan normal sinus ritme, ST dan T wave abnormally, consider anterolateral iskemia. Hasil fototoraks tanggal 9 Oktober 2019 menunjukkan kesan kardiomegali, pulmonormal, dan tekanan darahnya 189/70. Untuk etiologinya, yang pertama penyebabnya karena pola hidup tidak sehat atau tadi ya ada riwayat merokok dan juga ada riwayat hipertensi. Itu menyebabkan adanya penumpukan plak di dinding pembuluh darah arteri sehingga arteri koronernya itu tidak mampu berdilatasi sehingga tidak mampu mengalirkan oksigen dan darah adekuat ke jantung dan terjadi penurunan curah jantung sehingga masalah yang diambil yaitu penurunan curah jantung dengan nomor diagnosis D0008. Selanjutnya yang kedua, data subjektifnya pasien mengeluh nyeri, P-nya pasien memiliki penyakit jantung, terus nyeri terasa panas, nyeri dirasakan pada dada sebelah kiri yang menjalar ke ulu hati, nyeri hilang timbul, dan jika nyeri dada timbul kurang lebih terjadi selama 5 menit. Untuk data objektifnya, pasien tanpa memegangi dadanya dan mengernyitkan dahi ketika nyeri timbul. Untuk nadinya 87 kali per menit, tekanan darahnya 175/80. Untuk hasil pemeriksaan EKG tanggal 12 Oktober 2019-nya menunjukkan normal sinus ritme, ST dan T wave abnormality, consider anterolateral iskemia. Hasil laboratoriumnya tanggal 10 Oktober itu leukosit 11,9/103 per m. Selanjutnya untuk etiologinya di sini ada faktor resiko yang menyebabkan blok arteri koroner jantung sehingga peredaran darahnya terhambat. Kemudian kurang asupan oksigen sehingga otot jantungnya akan berusaha mencari sumber energi alternatif yang mana menyebabkan menghasilkan zat buangan yang bersifat asam. Kemudian asam laktat itu akan menumpuk dan merangsang ujung saraf nyeri sehingga otak menginterpretasikan sinyal ini sebagai rasa nyeri. Sehingga masalah yang kita ambil yaitu nyeri akut dengan nomor diagnosis D0077. Untuk diagnosa keperawatannya yang pertama penurunan curah jantung D0008 berhubungan dengan perubahan afterload ditandai dengan dada nyeri dan tekanan darah meningkat.
Yang kedua, nyeri akut yaitu D0077 berhubungan dengan agen pencedera fisiologis yaitu iskemia, ditandai dengan mengeluh nyeri dan tekanan darah meningkat. Baik, selanjutnya dilanjut ke intervensi keperawatan ya. Baik, kita langsung masuk saja pada intervensi keperawatan atau perencanaan keperawatan. Yang pertama adalah dengan masalah keperawatan penurunan curah jantung dengan nomor diagnosa 0008 berhubungan dengan perubahan afterload ditandai dengan tekanan darah yang meningkat, yaitu langsung mengambil ke SLKI curah jantung dengan nomor L02008 yang diharapkan setelah melakukan intervensi 4 kali 24 jam, curah jantung akan meningkat dengan kriteria tekanan darah membaik, saturasi oksigen membaik, dan EKG normal. Selanjutnya ada pengambilan perfusi perifer yang dengan nomor L02012 dengan harapan denyut nadi perifer meningkat dan akral membaik. Selanjutnya mengambil dari SIKI atau Standar Intervensi Keperawatan Indonesia. Yang pertama yaitu perawatan jantung atau L02075. Yang pertama yaitu mengidentifikasi tanda dan gejala primer penurunan jantung meliputi dyspnea, kelelahan, dan edema dengan rasional untuk mengetahui perubahan kondisi klinis pasien. Yang kedua mengidentifikasi tanda dan gejala sekunder penurunan curah jantung yang di rasionalnya untuk mengetahui adanya perubahan kondisi klinis pasien. Standar intervensi yang kedua yaitu perawatan sirkulasi dengan nomor I02079, yaitu mengidentifikasi faktor risiko gangguan sirkulasi meliputi perokok dan hipertensi, yang rasionalnya yaitu untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat memperberat kondisi pasien. Yang keempat yaitu periksa sirkulasi perifer meliputi nadi perifer, CRT, dan akral yang berasionalisasi untuk mengetahui ada atau tidaknya masalah sirkulasi pada darah hingga ke perifer. Lalu SIKI yang ketiga yaitu perawatan jantung dengan nomor I02075. Nomor 5 yaitu memonitor tekanan darah dengan rasional untuk mengetahui tekanan darah yang telah mengalami perbaikan atau tidak. Yang keenam untuk memonitor EKG 12 sedapan yang digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya perubahan gelombang ST dan T. Selanjutnya ada posisikan pasien semi-fowler atau fowler dengan kaki ke bawah atau posisi yang nyaman untuk membantu melancarkan sirkulasi. Lalu menganjurkan pasien untuk berhenti merokok untuk mengurangi faktor resiko yang dapat menyebabkan perburukan kondisi pasien. Selanjutnya yaitu standar intervensi perawatan sirkulasi atau I02079. Yang kesembilan yaitu menganjurkan pasien minum obat pengontrol tekanan darah secara teratur dengan rasional membantu mengontrol kerja jantung, lalu memberikan terapi antiplatelet clopidogrel 1x1 sebanyak 75 mg, obat hipertensi Micardis 1x1 sebanyak 80 mg dengan rute oral sesuai advice dokter yang digunakan untuk membantu mengurangi nyeri dada dan menurunkan tekanan darah. Selanjutnya kita akan masuk ke masalah keperawatan yang kedua yaitu nyeri akut dengan nomor D0077 berhubungan dengan agen pencedera fisiologis yaitu iskemia yang ditandai dengan mengeluh nyeri dan tekanan darah yang meningkat. Standar luaran keperawatannya yaitu tingkat nyeri dengan kode L08066. Diharapkan setelah melakukan intervensi keperawatan 4 kali 24 jam, maka tingkat nyerinya menurun dengan keluhan nyeri menurun, ekspresi wajah meringis menurun, tekanan darah membaik. Selanjutnya ada perfusi miokard dengan nomor L02011, yaitu gambaran EKG iskemia menurun. Lalu status kenyamanan dengan nomor L08064, yaitu keluhan tidak nyaman menurun. Selanjutnya standar intervensi yang akan dilakukan yaitu yang pertama manajemen nyeri dengan nomor I08238. Yang pertama mengidentifikasi lokasi, karakteristik, durasi, kualitas,
serta skala nyeri, dengan rasional mengetahui penyebab, kualitas, lokasi, skala, dan durasi munculnya nyeri. Yang kedua, mengidentifikasi respon nyeri nonverbal meliputi ekspresi wajah atau tindakan proteksi terhadap area nyeri untuk mengetahui kondisi psikologis pasien ketika nyeri datang. Selanjutnya yaitu terapi murotal dengan nomor I08249, identifikasi jenis terapi yang digunakan berdasarkan keadaan dan kemampuan pasien dengan mendengarkan atau membaca Al-Quran untuk mengetahui jenis terapi yang dikehendaki pasien. Selanjutnya, mengedukasi manajemen nyeri yaitu I12391. Yang pertama, menganjurkan memonitor nyeri secara mandiri untuk membantu pasien mengontrol nyeri secara mandiri, lalu mengajarkan teknik non-farmakologis untuk mengurangi nyeri. Yang keenam, anjurkan memusatkan perhatian dan pikiran pada lantunan ayat suci Al-Quran untuk membantu mengurangi nyeri secara mandiri. Selanjutnya, pemberian analgetik dengan nomor I08243, berikan terapi anginan nitrokaf 2x1 sebanyak 2,5 mg dengan rute oral sesuai dengan advice dokter untuk membantu mengurangi nyeri dada secara adekuat. Selanjutnya akan masuk ke implementasi atau pelaksanaan keperawatan. Yang pertama dilakukan pada tanggal 12 Oktober tahun 2019 dengan masalah keperawatan yang 1 dan 2 dengan pada pukul 7.00 melakukan pemeriksaan tekanan darah, didapatkan hasil respon tekanan darahnya 174/80 mmHg dengan nadi 87 kali per menit dengan suhu 36,1 derajat Celcius dan respirasi 20 kali per menit serta saturasi oksigennya 98%. Selanjutnya pada pukul 7:10 melakukan pemeriksaan EKG, didapatkan hasilnya tetap sama yaitu sinus rhythm, STNT wave-nya abnormality consider anterolateral ischemia. Selanjutnya pada pukul 22.00 melakukan pengkajian dan validasi data rekam medis pasien. Pada 22:05 mengidentifikasi lokasi, karakteristik durasi, kualitas skala nyeri, dan mengidentifikasi respon nyeri pasien. Pada pukul 22:10 memberikan terapi anginan nitrokaf 2,5 mg, 1 tablet, rute oral sesuai dengan advice dokter. Selanjutnya pada pukul 22:15 melakukan identifikasi tanda dan gejala primer penurunan curah jantung meliputi dispnea, kelelahan, atau edema. Selanjutnya pada pukul 23 memberikan posisi tidur semi-fowler atau 45 derajat yang nyaman bagi pasien untuk beristirahat tidur. Selanjutnya, pada tanggal 13 Oktober 2019 pada pukul 7 seperti biasa melakukan pemeriksaan tekanan darah. Didapat tekanan darahnya 170/80 mmHg dengan nadi 85 kali per menit, respirasi 20 kali per menit, suhu 36 derajat Celcius dan saturasi oksigen 98 derajat Celcius. Selanjutnya pada pukul 22.00 melakukan pemeriksaan sirkulasi perifer meliputi nadi CRT akral. Selanjutnya pada pukul 22.15 mengidentifikasi kebiasaan pola makan saat ini dan masa lalu seperti makanan tinggi garam. Pada pukul 22.30 melakukan identifikasi tanda dan gejala sekunder penurunan curah jantung meliputi pengkajian berat badan, palpatasi, dan ronsi basah. Selanjutnya pada pukul 22.35 mengidentifikasi jenis terapi yang digunakan berdasarkan keadaan dan kemampuan pasien, yaitu memilih antara mendengar atau membaca Al-Quran. Selanjutnya pada pukul 22.40 menganjurkan pasien untuk memusatkan perhatian dan pikiran pada lantunan ayat Al-Quran. Selanjutnya pada pukul 22.45 memberikan terapi antihipertensi bisoprolol 5 mg 1 tabel, rute oral sesuai dengan advice dokter. Lalu pada pukul 23.00 mengobservasi pasien saat istirahat tidur. Selanjutnya pada tanggal 15 Oktober 2019 pada pukul 7 melakukan pemeriksaan tekanan darah, hasilnya masih sama yaitu tekanan darahnya 170/80 mmHg dengan nadi 86 kali per menit dengan respirasi 20 kali per menit dan suhu 36,2 derajat Celcius dengan saturasi oksigennya 98%. Pada pukul 22 mengidentifikasi faktor resiko gangguan sirkulasi meliputi perokok, hipertensi. Kemudian pada pukul 22.05 memberikan terapi antiplatelet clopidogrel 75 mg 1 tablet rute oral. Dan obat antihipertensi Micardis 80 mg 1 tablet rute oral sesuai dengan advice dokter. Pada 22.30 melakukan pemeriksaan EKG.
Pada pukul 23.00 mengajarkan kembali teknik non-farmakologi untuk mendengarkan murotal Al-Quran untuk mengurangi rasa nyeri pada pasien. Selanjutnya, yang hari terakhir yaitu pada tanggal 16 Oktober 2019 pada pukul 7 menganjurkan pasien untuk berhenti merokok. Didapat hasil pasien mengatakan akan berhenti mulai berusaha mengurangi rokoknya. Pada pukul 8 memberikan terapi obat hipertensi Micardis 80 mg, 1 tablet ruta oral, dan memberikan terapi Aspiler 80 mg, 1 tablet sesuai dengan advice dokter. Pada pukul 9.00 mengajarkan pasien cara merencanakan makanan yang sesuai dengan program diet yaitu rendah garam. Selanjutnya pada pukul 10.00 melakukan pemeriksaan tekanan darah, mendapatkan tekanan darahnya yaitu 168/80 mmHg dengan nadi 84 kali per menit dan respirasinya 20 kali per menit serta suhu 36,2 derajat Celcius dengan saturasi oksigen 98% dan CRT-nya di bawah 2 detik. Pukul 11 melakukan pemeriksaan EKG, didapatkan hasilnya kini hanya normal sinus ritim. Selanjutnya pada 11.30 menganjurkan pasien meminum obat pengontrol tekanan darah secara teratur ketika sudah keluar rumah sakit. Lalu pada pukul 12.00 melakukan AF impuls, didapatkan tidak ada plebitis. Selanjutnya pada pukul 14.00 mendapatkan advice dari DPJP, pasien diperbolehkan KRS besok. Mungkin segitu saja dari implementasi dan intervensi keperawatan. Selanjutnya. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Riani saya mengenai evaluasi keperawatan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang evaluasi keperawatan dari kasus pada hari pertama, tepatnya pada tanggal 12 Oktober 2019, untuk evaluasi penurunan curah jantung, diagnosa keperawatan penurunan curah jantung, evaluasi subjektif, pasien mengatakan tidak merasakan kelelahan seperti pasien penyakit jantung koroner pada umumnya. Untuk evaluasi objektifnya, pemeriksaan EKG mengindikasikan kemungkinan adanya masalah pada area ventrikel jantung. Kemudian pasien tidak mengalami sesak nafas dengan hasil pemeriksaan respirasi 20 kali per menit dengan SpO2 98% spontan tanpa alat bantu pernapasan. Kemudian tekanan darahnya 174/80 mmHg, nadinya 87 kali per menit dan suhunya 36,1 derajat Celcius. Evaluasi asesmennya, masalah penurunan curah jantung belum teratasi dan evaluasi plan intervensi dilanjutkan. Selanjutnya untuk evaluasi diagnosa keperawatan hari pertama dengan diagnosa keperawatan nyeri akut. Evaluasi subjektifnya, pasien mengeluh nyeri dengan P-nya penyakit jantung, Q terasa panas, R dada sebelah kiri menjalar ke ulu hati, S skalanya 3, dan T-nya hilang timbul. Evaluasi objektifnya, tekanan darah 174/80 mmHg. Evaluasi asesmennya, masalah nyeri akut teratasi sebagian, dan evaluasi plannya intervensi dilanjutkan. Selanjutnya pada hari kedua, tepatnya tanggal 13 Oktober 2019, evaluasi untuk diagnosa penurunan curah jantung. Yang pertama, evaluasi subjektifnya, pasien mengatakan tidak ada merasakan dadanya berdebar-debar lagi. Kemudian evaluasi objektif, pasien tidak ada tanda gejala penurunan curah jantung sekunder, tekanan darah 170/80 mmHg, nadinya 85 kali per menit, respirasinya 20 kali per menit, dan suhunya 36 derajat Celcius. Evaluasi asesmennya, penurunan curah jantung teratasi sebagian dan plannya intervensi dilanjutkan. Kemudian evaluasi hari kedua untuk diagnosa keperawatan nyeri akut. Evaluasi subjektifnya, pasien mengatakan nyeri sudah berkurang sejak kemarin malam, tetapi ingin diberikan terapi non-farmakologis. Kemudian evaluasi objektifnya, tekanan darah 170/80 mmHg, nadinya 85 kali per menit. Kemudian evaluasi asesmennya, masalah keperawatan nyeri akut teratasi sebagian dan plannya intervensi dilanjutkan, memonitor nyeri secara mandiri, ajarkan teknik non-farmakologi untuk mengurangi nyeri.
Lalu evaluasi keperawatan di hari ketiga, tepatnya tanggal 15 Oktober 2019, untuk diagnosa keperawatan penurunan curah jantung, S-nya pasien mengatakan mengetahui jika sakitnya merupakan akibat dari riwayat hipertensi dan kebiasaan merokoknya. Kemudian evaluasi objektifnya, pemeriksaan EKG masih menunjukkan adanya iskemia, tekanan darahnya 170/80 mmHg, dan nadinya 86 kali per menit. Asesmennya masalah keperawatan penurunan curah jantung teratasi sebagian dan plannya intervensi dilanjutkan. Selanjutnya untuk hari ketiga untuk diagnosa keperawatan nyeri akut, S-nya pasien menyatakan sudah bisa mengelola nyeri, O-nya pasien sudah bisa mempraktikkan teknik mengurangi nyeri dengan mendengarkan Al-Quran, lalu pasien sudah dapat mengontrol nyerinya secara mandiri dengan bantuan teknik non-farmakologis, asesmennya masalah nyeri akut teratasi dan plannya intervensi dihentikan. Lalu di hari terakhir, evaluasi hari terakhir, tepatnya tanggal 16 bulan Oktober 2019, untuk diagnosa keperawatan penurunan curah jantung, subjektifnya pasien mengatakan ingin berkomitmen dengan dirinya sendiri untuk mengurangi kebiasaan merokok. Pasien juga mengatakan dadanya sudah tidak terasa panas lagi jika rutin meminum obat tensi dan obat jantung dari dokter. Objektifnya hasil pemeriksaan EKG normal sinus rhythm. Hal ini menunjukkan jika sirkulasi peredaran darah ke jantung pasien, khususnya ke miokard, pasien sudah mengalami perbaikan. Tekanan darahnya 168/80 mmHg dan nadinya 84 kali per menit. Asesmennya masalah penurunan curah jantung teratasi dan plannya intervensi dihentikan. Untuk kesimpulannya, penyakit jantung koroner atau PJK merupakan salah satu penyakit yang menyebabkan kematian tertinggi di dunia, di mana penyakit jantung koroner menyebabkan 17,8 juta kematian, dan faktor risiko PJK terdiri dari faktor risiko yang dapat diubah dan faktor risiko yang tidak dapat diubah. Penyakit jantung koroner merupakan penyakit kardiovaskuler yang disebabkan oleh penyumbatan pada arteri koroner oleh tumpukan plak, polutan atau zat-zat kimia lingkungan yang biasanya masuk ke tubuh melalui makanan, minuman, atau berbentuk gas yang terkumpul pada dinding arteri koronaria. Terapi medis yang dapat dilakukan diantaranya pemasangan ring jantung, bypass jantung, transplantasi jantung, terapi ECP atau external counterpulsation, dan obat farmakologis. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri yang telah menyampaikan materinya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kami harap materi hari ini dapat tersampaikan dengan baik dan bisa bermanfaat kepada semua yang menonton video ini. Saya, Devina, selaku moderator sekaligus perwakilan kelompok, memohon maaf apabila adanya kesalahan atau kekurangan pada pemaparan materi pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.